B. Teori perkembangan manajemen. Teori perkembangan manajemen dibagi menjadi 4. 1. Manajemen ilmiah dari tahun 1870 sampai tahun 1930. 2. Manajemen klasik dari tahun 1900 sampai tahun 1940. 3. Manajemen hubungan manusiawi dari tahun 1930 sampai tahun 1940. 4. Manajemen modern dari tahun 1940 sampai sekarang. Teori perkembangan manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen ilmiah pada tahun 1870 sampai 1930. Yang kedua, manajemen klasik dari tahun 1900 sampai 1940. Yang ketiga, manajemen hubungan manusiawi dari tahun 1930 sampai 1940. Dan yang keempat, manajemen modern dari tahun 1940 sampai dengan sekarang. 1. Teori manajemen ilmiah. Developernya adalah Frederick Taylor, Pratt, dan Lillian Gibbs, Henry Grant, Arrington Emerson. Teori manajemen ilmiah lahir adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Di Amerika Serikat di awal abad ke-20, tenaga terampil tidak banyak, sehingga perlu dicari cara menaikkan efisiensi. Misalnya, apakah suatu pekerjaan dapat digabungkan atau dihilangkan, dan lain-lain upaya efisiensi. Dalam upaya-upaya itu, Frederick Taylor yang sering disebut Bapak Manajemen Ilmiah menyusun sekumpulan prinsip yang merupakan inti manajemen ilmiah. Prinsip-prinsip itu diringkas sebagai berikut. 1. Mengganti cara tidak teratur dengan ilmu pengetahuan yang sistematis. 2. Mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok. 3. Mencapai kerjasama manusia bukan individualisme. 4. Menghasilkan output yang maksimal bukan output yang terbatas. 5. Mengembangkan pekerja sebagai taraf setinggi-tingginya untuk kerjasama maksimum mereka sendiri. Kelebihan manajemen ilmiah. 1. Bisa diterapkan dalam berbagai macam kegiatan organisasi selain organisasi industri. 2. Mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari solusi yang terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 3. Teknik efisiensi dari manajemen mampu menghindarkan terbuangnya sumber daya dengan sia-sia. Kelemahan manajemen ilmiah. 1. Terjadi persaingan antara individu yang dapat memicu konflik internal. 2. Hubungan manajemen dan karyawan tetap jauh. 3. Mengabaikan aspek sosial di tangan para pekerja. 2. Teori manajemen klasik. Developernya adalah Henry Fayol, James Demony, Max Parker, Paulette, Herbert Simon, Chester Brand. Manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan fenomena untuk mengelola organisasi yang kompleks. Misalnya sebuah pabrik. Manajemen tidak bisa dilahirkan, tetapi dapat diajarkan asalkan prinsip-prinsip mendasari dan teori umum manajemen dapat diterapkan. Fayol juga membagi perusahaan dalam 5 bagian kegiatan, yaitu teknik produksi, komersial atau pemasaran, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Para ahli teori manajemen klasik dibatasi oleh pengetahuan pada zamannya. Namun banyak yang teori klasik itu tetap bertahan sampai sekarang. Manajemen klasik masih diterima sampai sekarang karena membuat pemisahan kerja.
Kekurangan manajemen klasik ada dua. Yang pertama, kurangnya pandangan dalam aspek sosial, yaitu kebutuhan para pekerjanya, dan yang kedua, karena hanya memperhatikan aspek material saja, maka untuk mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan, bisa saja terjadinya pemberhentian tenaga kerja atau diubahnya upah pekerja. Yang ketiga, teori manajemen hubungan manusiawi. Pelopornya adalah Howard Studies, Eldon Mayo, Fritz Rathesberger, dan Hugo Masterberg. Teori hubungan manusia adalah teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Aliran ini muncul karena manajer mendapati bahwa pendekatan klasik tidak dapat dicapai dengan keserasian sempurna. Masih terdapat kesulitan di mana bawahan tidak selalu mengikuti pola tingkah laku yang rasional dan dapat diduga. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan hubungan antara manusia agar organisasi lebih efektif. Aliran ini untuk memperkuat aliran klasik, yaitu dengan menambahkan wawasan sosial dan psikologi. Kalau manajemen manusia mendorong kerja yang lebih baik dan lebih keras, itu berarti hubungan antara manusia dalam organisasi itu baik. Howard Studies mengatakan yang penting diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas adalah faktor perilaku manusia dan sosial. Pekerja akan bekerja lebih keras kalau mereka yakin bahwa supervisor memberi perhatian kepada mereka. Kelebihan manajemen hubungan manusiawi. Yang pertama, memberikan pemahaman bahwa manajemen tidak hanya berlaku yang bersifat teknis, namun juga memperhatikan aspek sosial. Yang kedua, terjalinnya hubungan interpersonal dengan kesadaran bahwa organisasi bisa berjalan karena adanya dukungan masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Kelemahan manajemen hubungan manusiawi. Peningkatan kondisi kerja dan peningkatan kepuasan kerja tidaklah menghasilkan kenaikan produktivitas seperti yang diperkirakan. Peningkatan produktivitas dipengaruhi oleh banyaknya faktor, antara lain teknologi, efisien, semangat kerja, dan lain-lain. Yang keempat, teori manajemen modern. Pelopornya adalah Abraham Maslow, Chris Argyris, Douglas McGregor, Eda Singh, David McClelland, Robert Black and Jane Moulton, Ernest Dale, Peter Drucker, dan ahli-ahli manajemen operasi atau manajemen sains. Manajemen modern adalah perluasan dari manajemen ilmiah. Manajemen modern mulai berkembang sejak tahun 1940-an dan banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi atau riset operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen yang banyak menggunakan ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional. Pada awalnya, ilmu manajemen operasi digunakan dalam ilmu kemiliteran dalam hal-hal operasional militer. Tujuan dari manajemen sains atau manajemen ilmu adalah untuk memberikan landasan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen modern, konsep manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama, manajemen berdasarkan hasil. Yang kedua, manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, manajemen berdasarkan sasaran. Yang keempat, manajemen berdasarkan pengecualian. Dan yang kelima, manajemen terapan. Prinsip-prinsip dasar perilaku manajemen modern terdiri dari 4. Yang pertama, manajemen tidak bisa dipandang sebagai memiliki sebuah proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematis dan memiliki pendekatan yang digunakan secara hati-hati dengan melakukan pertimbangan yang khusus. Yang ketiga, organisasi adalah suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual supaya pengawasan harus sesuai dengan situasi. Dan yang keempat, pendekatan motivasional yang memiliki penghasilan dengan komitmen pekerja dan memiliki tujuan organisasi sangat dibutuhkan.
Contoh dari penerapan teori manajemen modern yakni A. Penjadwalan penerbangan pesawat dan krunya. B. Keputusan memilih lokasi yang tepat untuk menempatkan fasilitas baru seperti gudang atau pabrik. C. Mengatur aliran air pada waduk. D. Mengidentifikasi perkembangan jalur di masa depan pada industri telekomunikasi. E. Menentukan kebutuhan informasi dan sistem yang tepat untuk menyediakan pelayanan kesehatan. F. Mengidentifikasi dan memahami strategi-strategi yang diambil oleh perusahaan untuk sistem informasinya. Kelebihan manajemen modern ada 8, yaitu 1. Banyaknya variabel yang hanya bisa dilakukan dengan teori seperti penganggaran modal dan perencanaan maupun produk. 2. Pada pergerakan, lebih dinamis dan fleksibel dikarenakan mempunyai pusat komando yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada organisasi maupun perkembangan dunia. 3. Membuat suatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif. Yang keempat, dapat melakukan pengiriman pada suatu pesan yang memiliki jarak kurang lebih jauh dengan waktu yang telah ditentukan atau yang amat sangat singkat. 5. Mempermudah untuk komunikasi dengan teman atau saudara yang berada di negara lain maupun di daerah lain. Yang keenam, akses pendidikan dapat dicari dengan mudah. Yang ketujuh, dapat melakukan promosi ke suatu produk dengan mudah. Yang kedelapan, akses tidak berbatas waktu selama 24 jam. Kelemahan manajemen modern terdiri dari 7, yaitu 1. Konsep pada manajemen modern sulit sekali untuk dipahami karena melakukan perhitungan yang amat sulit. Yang kedua, masih dinilai dari kurang dan dalamnya pengelolaan pada aspek sosial sumber daya manusia. Yang ketiga, dapat memiliki banyak informasi negatif seperti kekerasan, pembulian, dan lain-lain yang dapat diakses dengan bisa terbilang mudah. Yang keempat, membuat kita cenderung malas karena terbiasa dengan informasi yang instan. Yang kelima, kekurangan quality time yang dapat diatasi dengan melakukan organisasi bila ada waktu yang senggang. Yang keenam, membaca buku atau kegiatan lain juga bisa, tetapi dengan memiliki teknologi yang terbilang kurang terkontrol, kita dapat menghabiskan banyak waktu yang tersisa dengan melakukan refreshing dengan bermain game dan hiburan lainnya yang disenangi. Yang ketujuh, maraknya penipuan via online. Biasanya terjadi pada pebisnis online seperti penjualan HP, laptop, kamera, motor, dan lain sebagainya. Keuntungan dalam mengaplikasikan teori manajemen organisasi yakni 1. Sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, biasanya meliputi perencanaan produk, manajemen persediaan, dan penjadwalan, maupun pada metode antrian, transportasi, dengan melakukan pendekatan yang lebih baik daripada teori pendahuluan, sehingga memenuhi kebutuhan organisasi dan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, lebih dinamis karena pusat komando tidak harus berada di dalam sosok manajer, tetapi juga bisa dilakukan pengembangan dengan menggunakan petunjuk pada bagian organisasi seperti supervisor atau team leader. Yang ketiga, perpaduan antara teori klasik dan neoklasik memiliki konsep yang lebih maju dibandingkan teori pada sebelumnya, sehingga bisa mendapatkan konsep manajemen yang lebih fleksibel. Berdasarkan video pembelajaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya, perkembangan ilmu manajemen bertujuan untuk mengefisiensikan, mengefektivitaskan suatu pekerjaan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan saya. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi ada terdapat kesalahan yang tidak berkenan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.